Halo teman-teman, bersama saya Mawi. Di video kali ini kita akan membahas tentang CSS dasar. Konten ini saya buat khusus bagi kamu yang baru akan mulai belajar pemrograman desain markup, yaitu CSS. Dan sekarang kita sudah berada di video part yang pertama ya teman-teman. Startnya dari sini kita akan belajar CSS. Karena di konten ini saya buat seri khusus dengan beberapa part agar belajar kamu teratur dan bisa lanjut kembali di bagian yang tepat. Untuk part atau video yang lain sudah saya cantumkan di link deskripsi ya teman-teman. Tinggal dicek aja ya. Oke, sudah siap? Mari kita mulai materi utama video ini. Jam! Oke, baik teman-teman. Nah, materi CSS ini dikhususkan bagi kamu yang baru pertama kali, yaitu untuk pemula ya teman-teman. Nah, dilanjut, materi ini merupakan lanjutan dari materi HTML dasar yang sudah saya buat. Nanti akan saya kasih linknya ya buat teman-teman belajar HTML. Makanya ketika belajar CSS ini, sebisa mungkin teman-teman harus belajar HTML dulu yang dasar. Nanti saya kasih linknya ya, belajar itu aja dulu, lanjut nanti ke sini lagi. Nggak lama kok, cuma 45 menit. Nah, setelah itu, CSS adalah sebuah seni ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menambahkan gambar, membuat warna, atau mengatur layoutnya seperti apa. Seperti itu ya teman-teman. Lanjut, belajar CSS itu ya sama, tetap kayak HTML ya sabar. Semua pemrograman itu ya sabar ya teman. Lalu kode editor yang kita akan gunakan yaitu sudah pasti yang paling banyak dipakai untuk saat ini yaitu Visual Studio Code. Pastikan sudah disiapkan ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman baru tahu, teman-teman bisa belajar di bagian video yang sudah saya buat yaitu Visual Studio Code. Nanti sama akan saya bagikan juga di link deskripsi. Belajar ya di situ dulu. Kalau misalkan belum paham, kalau sudah paham nggak apa-apa, lanjut ke sini. Selanjutnya, apa sih itu CSS? CSS ya akronimnya adalah Cascading Style Sheet ya teman-teman. CSS itu bukan bahasa pemrograman ya teman-teman. Dia hanya untuk mengatur style dan desain layoutnya seperti apa. Sama dengan HTML, dia bukan bahasa pemrograman, dia tidak ada logic yang digunakan ya teman-teman. Nah, sudah saya bilang tadi digunakan untuk membuat layout dan desain website. Fungsi CSS. Nah, di sini kita harus lihat dulu HTML teman-teman. Nah, HTML ini berguna untuk membuat strukturnya ya teman-teman. Kalau dianalogikan adalah dia kerangka dari sebuah website ya teman-teman. Sini saya analogikan adalah kerangka mobil untuk HTML gitu ya teman-teman. Jadi dia adalah untuk struktur HTML itu. Lalu untuk CSS-nya dia adalah untuk stylenya ya teman-teman. Sudah dikasih body, sudah dikasih kaca, sudah peleknya yang bagus, kasih style teman-teman. Jadi terlihat lebih layak untuk digunakan dan bagus untuk dilihat. Tetapi kita mempunyai HTML dan CSS, mobilnya tidak jalan ya juga sama aja. Makanya di sini diperlukan adalah fungsinya teman-teman, yaitu dengan menggunakan bahasa pemrograman JavaScript untuk website ini teman-teman. Sekarang kita belajar di zona ini ya teman-teman, belajar di zona style CSS. Nah, makanya teman-teman lebih baik atau alangkah bagusnya belajar ini dulu kalau misalkan belum belajar HTML, agar lebih enak nanti belajar ke sini. Nah, HTML sudah, CSS sudah, nanti kita bisa enak lagi belajar bagian JavaScript ini teman-teman. Makanya kita belajar sabar di bagian sini dulu ya teman-teman. Oke, yang sabar ya. Lanjut, kita langsung ke HTML praktek. Oke, kita buka filenya, lalu kita buka file baru yaitu index HTML. Karena CSS ini kita harus menggunakan HTML ya teman-teman untuk strukturnya. Sip, seperti itu. Kita biasa, ada seru. Sip, ini nggak apa-apa kita hapus karena buat latihan CSS saja, nggak apa-apa kita hapus. Kita ini aja biar agak lebih simpel lihatnya. Oke, latihan CSS. Kita tulis aja di sini CSS dasar. Sip, kita go live aja biar enak nanti kelihatannya. Ini sudah kita kasih judul ya, nggak apa-apa buat itu aja penanda. Ternyata di CSS itu ada 3 metode ya teman-teman. Kita ini dulu ya, kita komentar dulu. Yang pertama adalah inline. Yang kedua adalah internal. Yang ketiga adalah eksternal. Sekarang kita mempelajari yang inline dulu ya teman-teman. Contohnya seperti apa? Kalau inline itu seperti ini ya teman-teman. Kita tulis aja dulu H1 ya. Buat judulnya H1 kita kasih ini website pertama saya
kita buat aja ini dulu ya, sebentar ya. Ini udah ada di sini. Lalu kita kasih paragraf, misalkan P. Aja. Sip. Lalu kita tulis lorem misal 10 lah, nggak apa-apa, jangan banyak-banyak. Sip, udah ada kata 10. Paragraf ini kita copy aja ya, biar ada 4 lah, biar dapat contohnya enak. Sip, sudah ada 4, jadi tampilannya seperti ini. Nah, sekarang kita belajar yang metode pertama, yaitu inline ya teman-teman. Nah, untuk inline ini kita bisa tulis langsung di bagian sini ya teman-teman. Langsung di bagian teksnya, langsung di bagian tagnya ini ya teman-teman. Ini namanya inline. Misal kita tulis di body nih. Sekarang kita coba ya, di bagian body kita tulis aja style background color. Kita pilih aja background color. Misal kita tulis, kita pilih misal black. Nah, maka semua tampilannya di sini adalah black ya teman-teman, background dari HTML ini ya teman-teman. Karena ini masih inline, berarti kita menulisnya di antara ini ya teman, tag ini ya teman, misalkan di body, di H1 maupun di P. Nah, sekarang kita coba tulis di H1 ya teman-teman. Kita sama, kita kasih tulis style, enter, color untuk pemberian warnanya ya teman-teman. Color misalkan Alice Blue. Oke, muncul ya teman-teman. Black ini untuk bodinya ini ya teman-teman semua, dan untuk style ini hanya untuk H1 ya teman-teman, alias ini gitu maksudnya. Nah, untuk P ini juga bisa kita sama aja kayak yang H1 dan body, kita tulis style, enter, lalu kita pilih misalkan dia background color. Background colornya misalkan aquamarine. Nah, nanti dia muncul sini teman, background untuk tulisan yang di paragraf 1 ini ya teman-teman. Seperti itu. Lalu kita tulis lagi misal color, colornya -2, color -2 Alice Blue, atau kalau enggak yang lain aja deh, misalkan warna violet. Nah, nanti tulisannya jadi ungu ya teman-teman. Jadi P1 ini dia memiliki CSS stylenya adalah background colornya warna ini hijau ini ya teman-teman, terus warna tulisannya adalah blue violet, seperti itu teman-teman. Inilah untuk yang inline teman-teman. Jadi untuk yang langsung kita pakai di dalam tulisan sini. Dan ini sangat tidak disarankan ya teman-teman, karena kalau misalkan kita butuh kode-kode yang banyak, berarti dia akan berantakan ya teman-teman. Makanya kita ada internal yang kedua. Internal itu di mana? Internal itu dia taruhnya baiknya di seperti biasa di antara head ini teman-teman. Di antara head ini baiknya adalah di bawah judul, seperti itu teman-teman. Berarti kita buka, tulis aja style, di enter nggak apa-apa, kalau nggak ditutup aja langsung. Nah, tutup, setelah itu di enter ya teman-teman, ininya dipisahkan. Kenapa? Karena nanti dia ada di dalam sini kita nulisnya gitu. Seperti itu teman. Jadi kita sekarang mau misalkan body ini kita warna samalah sama yang ini ya, gampang aja. Di style ini kita tulis body kurung kurawal buka, lalu kita tulis aja background color, samain aja di sini misal black. Nah, ini kan udah sama ya teman-teman nih ya, udah sama ya sama yang ini, maka ini kita hapus aja nggak apa-apa. Kita hapus. Nah, akhirnya ini ya teman-teman, hasilnya sama aja ya, seperti itu. Pun dengan H1 ini ya teman-teman, kita tulis aja misalkan H1 ini, kita kurung kurawal buka, lalu kita masukkan misal dia colornya kita kasih ya sama aja ya teman-teman, kayak ini colornya adalah Alice Blue misal, kita kasih Alice Blue. Sip. Nah, ini kita hapus aja nggak apa-apa karena kan dia sudah ada di sini. Kita hapus ini. Sip. Nah, tetap nggak hilang ya teman-teman, karena dia yang tadi ini kita hapus sudah kita pindahkan ke bagian sini, seperti itu. Nah, untuk P juga sama ya teman-teman, kita di sini kita enter aja, lalu P sama kurung kurawal buka, lalu ini kita hapus aja teman-teman, nggak apa-apa. Kita hapus, lalu kita tulis di sini background color. Background color kita tulis, misal dia ini apa namanya, brown background colornya.
Terus di bawahnya kita tulis color, tulisannya apa, misalkan tetap Alice Blue. Nah, dia jadi putih teman-teman, seperti itu. Kita save. Nah, inilah untuk yang internal ya teman-teman. Dia harus di antara head ini dengan ini, dan kita harus menulis di bawah title ini style dahulu ya teman-teman, style pembuka dan style penutup. Nah, setelah itu barulah kita menulis CSS-nya di sini ya teman-teman, di antara style ini. Misal untuk body, kita menulis body kurung kurawal, barulah background colornya black. Nah, akhirnya semua di sini black. Lalu untuk kita merubah tulisan ini menjadi putih, H1 kan otomatis dia beradanya, maka kita tulis di sini H1. Setelah kurung kurawal ini ya backgroundnya H1, kurung kurawal buka, lalu tulis color Alice Blue atau warna putih ini ya teman-teman. Dia menjadi putih gitu. Kita kasihlah ganti jangan putih, misalnya warna ini. Nah, sip. Halnya sama dengan halnya paragraf ini. P ini kita tulis saja di bawah H1 P, background colornya ini warnanya, lalu colornya adalah Alice Blue atau putih. Seperti itu teman-teman. Inilah untuk yang bagian internal, masih di dalam HTML. Untuk inline dan internal ini sebenarnya masih sangat tidak disarankan ya teman-teman. Soalnya untuk CSS itu lebih banyak pengkodingannya teman-teman. Jadi kalau misalnya ini kan hanya sederhana nih, kita menggunakan ini aja. Tapi kalau di fakta di lapangan, style CSS itu sangat banyak, makanya agar lebih rapi dia ada di bagian eksternal ya teman-teman. Di luar file HTML semua di sini ya teman-teman. Ini kan kita punya file HTML nih. Maka kita harus membuat satu file lagi untuk file CSS ya teman-teman. Karena penggunaan CSS itu fakta di lapangan adalah begitu banyak ya teman-teman. Jadi kalau kita taruh di sini ya bakal agak kurang bagus dan terlalu banyak codingan untuk si CSS itu. Maka kita buatkan khusus CSS di file satunya lagi ya teman-teman. Caranya gampang teman-teman. Kita tutup begini ya. Caranya adalah kita di sini kita buka, kita tambah file baru, tulis aja style untuk menandakan bahwa ini CSS ya teman-teman. Tulis titik CSS, enter. Nah, sekarang kita sudah memiliki satu file baru yaitu CSS. Fungsinya untuk apa? Jadi kita akan melakukan pengkodingan CSS eksternal ya teman-teman, di luar file HTML ini. Gitu teman-teman. Jadi sekarang kita menulis file ini di bagian file barunya. Gitu teman-teman. Ini untuk yang eksternal. Caranya gimana ya? Kita tinggal copy aja yang ini. Tinggal kita copy, kita cut aja ya biar hilang, kita taruh di sini. Sip. Lalu yang tadi kita hapus stylenya. Kita hapus stylenya. Kita save. Kok bang kok nggak berubah kayak tadi? Nah gitu teman-teman. Dia tidak akan berubah karena kenapa? Karena file CSS ini harus kita hubungkan dahulu ya teman-teman. Di mana? Di HTML. Caranya gimana? Caranya adalah di antara head ini ya teman-teman, sama kayak internal. Bedanya dia harus ada linknya teman-teman. Linknya adalah seperti ini, kurung buka, lalu kita tulis link. Linknya itu di antara head ini ya teman-teman. Di antara head ini baiknya di bawah title aja ya. Kita ulang lagi ya. Kita ulang, lalu kita enter, tag buka, tulis link, lalu rel, tulis style sheet. Oke, selesai. Setelah itu dikeluarkan, lalu spasi, tulis href, enter, kita tulis nama linknya apa CSS ini. Nama linknya kita sudah tulis yaitu style.css. Udah tulis style titik. Nah, setelah ada titik, biasanya dia langsung ada filenya karena dia sudah tepat sasaran ke situ ya teman-teman. Kita pilih aja, lalu jangan lupa ditutup. Nah, sekarang hurufnya jadi berubah karena yang tadi internal itu ya. Begitu teman-teman. Sekarang jadi lebih rapi kan? Jadi kita mempunyai file CSS dengan HTML yang terpisah. Jadi ketika kita akan memanipulasi atau mendesain di CSS, cukup di sini aja teman-teman. Jadi untuk file HTML-nya utuh, tidak ada perubahan untuk di CSS-nya gitu teman. Jadi tetap rapih seperti itu. Itulah tadi kita sudah belajar inline,
internal yang itu yang adanya di sini. Dan eksternal kita membuat file di luar HTML di sini. Gitu ya teman-teman. Sekedar tambahan, selain tag juga, kelas juga bisa teman-teman kita manipulasi CSS-nya. Caranya kita balik kata HTML, misal ke sini. Kita tulis aja misal kelas. Kelasnya misalkan ganjil. Kita tulis aja ganjil. Terus sini juga sama, kita kasih kelas. Kelasnya adalah ya genap. Lalu sama di sini juga kita tulis kelasnya ganjil. Kelasnya ganjil sama. Terus kita kasih kelas juga. Kelasnya genap. Oke, di sini ada 4 paragraf yang sudah kita kasih kelas ya teman-teman. Ada kelas ganjil dan kelas genap. Nah ini bisa kita manipulasi juga ya teman-teman tulisannya. Bisa kita ganti warna misal. Caranya gimana? Kelas ini kita tulis di CSS teman-teman. Nah karena dia kelas beda dengan tag, maka kelas itu harus kita beri tanda titik ya teman-teman. Jangan lupa titik. Sudah kita tulis aja. Misal di sini apa kelasnya? Ganjil. Ganjil. Kita tulis saja ganjil. Kurung kurawal buka. Lalu kita tulis misal kasih warna tulisannya apa, color, warna tulisannya misalnya jadi orange lah, red. Nah jadi yang ganjil ini nanti tulisannya akan berubah menjadi orange red gitu teman-teman. Kita ganti ya, brown ini kayaknya terlalu terang, kita ganti brown ini aja, misal warna grey aja lebih bagus. Nah jadi warna grey seperti ini. Jadi ganjil ini nanti berubah warnanya menjadi orange itu teman-teman. Jadi untuk kelas itu bisa juga. Lalu sekarang kita coba genap ya. Kalau genap ya sama teman-teman, kita tulis aja di bawah kurung awal titik, jangan lupa genap karena dia kelas. Kelas itu harus dikasih titik seperti itu. Lalu sama misal kita kasih color, colornya dia green aja deh, green yellow misal. Nah dia akan berubah menjadi green yellow seperti itu teman-teman. Nah selain warna kita bisa juga tambah lagi ya teman-teman. Misal dia auto font size, kita ganti aja nggak apa-apa, dia misal jadi 25px. Nah maka dia akan menjadi besar teman-teman. Sama misalkan di sini dia font family. Font family itu jenis tulisannya teman-teman kita ganti misal apa aja lah, terserah teman-teman, misalnya Arial Helvetica sini. Maka dia tulisannya berubah menjadi begini teman-teman. Beda dengan yang ini ya, jenis tulisannya. Gitu teman-teman. Seperti itu. Berarti nanti kita sudah belajar inline. Inline itu artinya di sini langsung ya teman-teman. Lalu internal kita di antara head ini ya teman-teman, tadi sudah menulis. Lalu eksternal. Nah untuk eksternal kita buat file baru, lalu kita hubungkan dengan menulis link ini teman-teman. Begitu. Sip, untuk hari ini kita belajar itu dulu ya. Terima kasih. Oke teman-teman, kita sudah selesai membahas CSS dasar di bagian pertama ini. Dan semoga teman-teman dapat mengikutinya dengan baik ya. Jika video ini dirasa kecepatan, silakan diputar ulang aja ya teman-teman. Oke teman-teman, saya akhiri video kali ini. Kita bertemu kembali di video atau materi selanjutnya ya. Bye!